Malam Romo, malam Bapak, Ibu, Tante, Om semuanya. Malam. Malam. Puji syukur kita ketemu malam ini untuk pengajaran di bulan Kitab Suci minggu terakhir, minggu keempat. Mana pengajaran malam ini akan dibawakan oleh Romo Suroto. Oke, sebelum mulai, saya persilakan Romo untuk pimpin doa pembukaan dulu ya Romo ya. Thank you. Baik, para saudara, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas bulan Kitab Suci ini, di mana kami diajak untuk membaca Kitab Suci lebih rajin, supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Dan malam hari ini kami ingin belajar dari Santo Paulus. Semoga lewat belajar bersama ini kami semakin tertarik untuk mendalaminya, sehingga kami semakin dikuatkan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Tuhan mengantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke Romo, silakan Mo. Baik, para saudara, pada malam hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan tentang Paulus. Nah, waktu saya memutuskan untuk bicara ini, saya pikir tidak, ya Paulus gitulah. Tapi ternyata ketika saya menyiapkan, waduh, ternyata harus banyak sekali yang harus dibaca, yaitu Kisah Para Rasul dan 13 surat Paulus. Jadi malam hari ini, anggap saja sebagai sebuah pengantar saja, nanti Anda bisa menikmati sendiri ketika membaca Paulus. Nah, pada malam hari ini, saya akan lebih secara garis besar bicara tentang Rasul Paulus ini. Para saudara, judulnya adalah Paulus, misionaris terbesar sepanjang masa. Misionaris artinya orang yang mewartakan, yang pergi ke tempat yang jauh untuk mewartakan Injil. Nah, saudara, bisakah dibayangkan kekristenan tanpa Paulus? Tanpa Paulus, kekristenan mungkin tidak akan seluas seperti sekarang ini. Dan bahkan banyak yang berpendapat tanpa Paulus, kekristenan hanya akan menjadi salah satu sekte dalam agama Yahudi. Bagaimana, apa sih kebaikan Paulus? Kebaikan Paulus adalah kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah seorang guru yang sederhana. Yesus itu sederhana. Dia tidak banyak tidak bepergian jauh. Tetapi Paulus, dia membawa kekristenan ke pusat budaya pada waktu itu, yaitu Yunani, dan kemudian dengan kecerdikannya, dengan kepintarannya, dia bisa menyebarkan Injilnya, terutama kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Itulah sebabnya, maka kemudian kekristenan itu menjadi luas seperti sekarang ini. Sehingga Paulus, dia dipakai Tuhan untuk mewartakan, meluaskan Injil sampai sekarang ini. Paulus adalah seorang pribadi yang tercekam oleh cinta kasih Yesus. Pengenalan akan Kristus mengubah hidupnya. Maka saya ketika mengajak Anda untuk mencintai membaca Paulus itu karena itu. Karena ketika kita membaca Paulus, maka kasih Paulus kepada Tuhan itu juga akan menulari kita. Nah, sehingga ketika kita membaca Paulus, maka semangat Paulus itu juga akan menyemangati kita juga. Makanya orang-orang yang mengajar Paulus, biasanya orangnya bersemangat biasanya. Misalnya dulu ada Romo yang namanya Romo Tom Jacob misalnya. Dia kalau khotbah itu semangat sekali, karena dia memang guru Paulus. Demikian juga waktu saya frater dulu, waktu saya masih SMA, saya diajar Paulus, dan yang mengajar saya itu adalah seorang frater yang namanya Rubiat Moko. Nah, sekarang menjadi uskup Semarang. Dia juga mengajar dengan semangat sekali. Dan dia mengatakan, mengajar Paulus itu penting, karena semangat Paulus itu akan kena juga. Maka, para saudara,
bacalah Paulus, supaya nanti semangat Paulus juga menulari kita juga. Oke, baik. Sekarang mari kita mulai dengan masa kecil Paulus. Para saudara, mari kita mulai mempelajari kehidupan Rasul Paulus dengan terlebih dahulu melihat latar belakang hidupnya. Karena kita tahu bahwa latar belakang seseorang itu sangat mempengaruhi kehidupannya. Nama aslinya adalah Saulus. Jadi Saulus itu nama Ibrani, tetapi dalam bahasa di dalam bahasa Yunani, dan setelah bertobat, dia kemudian memakai kata Paulus. Jadi para saudara, nama itu biasanya berubah itu karena tempat. Misalnya gini, Anda tahu Yakobus bukan? Yakobus itu dalam bahasa Inggrisnya menjadi Saint James. Tapi di Spanyol menjadi apa? Ada yang tahu? Santiago. Santiago itu adalah Paulus. Di Amerika menjadi San Diego. Lalu di Prancis, Jacques. Itu orang yang sama itu. Namanya menurut beda-beda tergantung dari tempatnya. Makanya dulu waktu saya dipermandikan, ketika saya mempermandikan anak-anak kecil, biasanya orang tua tanya pada saya begini, Romo, boleh nggak kalau anak saya itu diberi nama Guardiola? Saya bilang, oh nggak boleh. Tetapi kalau Anda memakai nama PP, bolehlah. Karena PP itu artinya juga Pep, Yosef, seperti itu. Jadi namanya macam-macam. Nah, para saudara, Paulus ini adalah seorang yang sangat bangga dengan keyahudiannya. Dan ia sangat bangga, dan ia berasal dari suku Benyamin, dan ia memiliki juga keluarga negara Roma. Jadi dia adalah warga negara Roma. Saudara, apa sih bedanya antara warga Roma dan tidak? Bedanya begini. Kalau orang warga Roma, dia kalau dihukum tidak boleh disalib. Paling atas adalah dipenggal kepalanya. Tapi kalau bukan Roma, dia bisa disalib. Nah, para saudara, waktu kelahiran Paulus kurang lebih sama dengan kelahiran Tuhan Yesus. Saya menduga kira-kira Paulus ini 2 tahun atau 3 tahun lebih muda dari Tuhan Yesus. Ia dilahirkan di Tarsus, sebuah kota terkemuka zaman itu di wilayah Kilia, di wilayah Kilikia. Bisa lihat dari Kisah Para Rasul. Dan di keluarganya dia berbicara bahasa Aram. Dan Tarsus itu sekarang adalah Tarsus itu sekarang nanti saya lupa, nanti saya ingat nanti. Nah, Tarsus terletak antara 1,2 km dari Laut Tengah. Oleh karena itu, Tarsus menjadi kota pusat perdagangan. Di samping itu, Tarsus pada waktu itu juga menjadi kota ilmu pengetahuan. Banyak pendatang belajar ke tempat itu. Dan di situ, Paulus kecil, atau Saulus waktu itu namanya, dia walaupun orang Yahudi, tetapi dia juga bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Ini masa kecil yang seperti ini ternyata sangat mempengaruhi. Jadi Saulus ini waktu dia masih kecil, karena dia tinggal di Tarsus, dia itu kemudian juga menjadi orang yang yang berteman dengan orang-orang yang bukan Yahudi. Dan ini nanti akan mempengaruhi ketika dia besar. Dia juga kemudian pelan-pelan memikirkan juga bahwa keselamatan itu juga bukan hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk orang lain juga. Nah, kemudian di rumahnya dia berbahasa Aram, namun juga belajar bahasa Yunani. Jadi Paulus adalah orang yang sangat fasih dalam berbahasa Yunani. Nah, sewaktu masih muda, Paulus bercita-cita dia itu ingin menjadi seorang rabai, menjadi seorang guru. Dia itu yang mengajar hukum Taurat. Itulah sebabnya, maka nanti ketika besar, Paulus ini adalah seorang Farisi. Jadi Paulus itu Farisi golongannya.
Nah, waktu di Tarsus, Paulus juga belajar membuat tenda. Jadi dia itu adalah orang yang bisa membuat tenda. Kenapa? Karena pada waktu itu orang berpikir kalau menjadi guru agama, dia harus bisa juga menghidupi dirinya. Maka dengan membuat tenda, dia bisa mendapatkan penghasilan atau income, sehingga dia siang hari dia bisa bisa bekerja, malam hari dia bisa mengajar. Jadi itulah kehidupan yang biasa pada waktu itu, yaitu harus mempunyai keterampilan supaya dia itu bisa mendapatkan penghasilan. Tentu saja sebagai orang Yahudi dia disunat, dan kemudian ketika umurnya kira-kira 15 tahun, dia dikirim dari Tarsus ke pusat dunia Yahudi. Di mana itu? Di Yerusalem. Dan di sana dia menjadi murid Rabi Gamaliel, guru yang terkenal pada waktu itu. Para saudara, Gamaliel ini nanti akan sangat mempengaruhi Paulus. Kenapa? Karena Gamaliel itu hidup kira-kira 60 sebelum Masehi sampai 20 Masehi. Dia adalah cucu dari Hillel. Jadi cucu dari Hillel, dan dia itu mengajarkan, di mana dia itu mengajarkan hal yang lebih maju. Hillel telah mengajarkan suatu bentuk agama Yahudi yang lebih maju dan liberal daripada saingannya, Shammai. Apa yang dikatakan Yesus tentang pertanyaan mungkin telah diteruskan oleh kedua rabi tersebut. Jadi dia itu sudah sangat dipengaruhi oleh gurunya. Nah, namun mereka itu mengajarkan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Jadi untuk para gurunya, keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi. Yang bukan orang Yahudi, dia itu tidak mendapatkan keselamatan. Nah, itu nanti akan mempengaruhi Paulus, makanya nanti Paulus, karena cintanya kepada kitab suci, kemudian dia itu salah arah, yaitu dia itu kemudian menganiaya jemaat. Karena apa? Karena dia mempunyai pandangan bahwa keselamatan itu hanya untuk orang-orang Yahudi semata. Itulah para saudara ke masa kecil dari Paulus. Dia dari Tarsus, dan kemudian dia berbicara bahasa Aram di rumahnya, dia belajar bahasa Yunani, dan kemudian baru umur 15 tahun dia pergi ke Yerusalem, dia adalah murid Gamaliel, namun dia mempunyai pandangan pada waktu itu bahwa keselamatan hanya untuk orang-orang Yahudi saja. Maka nanti ketika dia mendengar bahwa ada guru lain yang namanya Yesus, yang mengajarkan bahwa Allah itu begitu baik kepada semua orang, dia kemudian marah. Nanti dia akan menjadi penganiaya jemaat. Baik. Sekarang kita lanjutkan dengan hal yang kedua yang sangat mempengaruhi Paulus, yaitu ketika Paulus setelah selesai menyelesaikan studinya di Yerusalem, dia kembali ke kota Tarsus. Jadi dia kembali ke Tarsus lagi, dan kemudian dia menjadi seorang guru. Dan orang tuanya sangat bangga kepadanya. Kenapa? Karena Paulus ini orang yang sangat cerdas. Dia fasih dalam bahasa Yunani, dia menguasai filsafat Yunani, tetapi dia tidak pernah bicara tentang filsafat sih. Namun dalam hal kitab suci dia sangat jago sekali. Nah, sehingga Paulus sebagai seorang guru pada waktu itu, dia sangat terkenal, dan kemudian dia sangat membanggakan orang tuanya. Nah, namun kemudian ketika dia tahu bahwa ada gerakan Kristen yang menentang iman Yahudi, dia menjadi marah, dan kemudian dia pergi untuk memeranginya. Nah, maka kemudian kita tahu bahwa kemudian Paulus ini menjadi seorang penganiaya jemaat. Para saudara, Paulus menjadi pemimpin di antara orang Yahudi.
para pemimpin lebih tua mundur dan membiarkan kesempatan kepada Paulus yang waktu itu masih muda, masih 34 kira-kira, menjadi pimpinan pasukan untuk menghancurkan kekristenan. Paulus sendiri menggambarkan tindakannya yang melawan kekristenan itu dengan berkata, "Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan hanya telah memasukkan banyak orang kudus ke penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat, aku sering menyiksa mereka dan memaksakannya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap, aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing." Ini Anda bisa membaca dari Kisah Rasul pasal 26 ayat 10 dan ayat 11. Jadi para saudara, Paulus dia itu menganiaya jemaat. Kenapa? Karena dia adalah seorang beragama Yahudi yang tulen. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan adalah hal yang benar. Karena apa? Karena dia mencintai agama Yahudi. Dia merasa yang dilakukan itu tidak salah. Dan ini terjadi sebelum campur tangan Tuhan. Jadi kemudian Tuhan campur tangan dalam hidupnya, dan kemudian ketika Tuhan campur tangan, hidupnya itu berbalik arah. Dan kemudian dia bukan menjadi penginjil jemaat, tapi dia justru menjadi guru bagi kita semua. Maka para saudara, dari sini kita bisa mengerti tentang yang namanya pertobatan. Pertobatan itu bukan sesuatu yang dari tidak ada menjadi ada. Jadi jangan membayangkan bahwa kalau pertobatan itu artinya orang yang sama sekali tidak punya pengetahuan, tiba-tiba menjadi pemimpin yang hebat. Pertobatan itu adalah, dia itu sebenarnya, dia memang sudah punya rasa kebaikan dalam dirinya seperti Paulus. Dia mencintai Tuhan, dia kemudian belajar agama, dia belajar pengetahuan, dan kemudian hanya pertobatan itu dibelokkan saja. Maka kemudian apa yang telah dia ketahui itulah yang kemudian sungguh-sungguh penting untuk untuk kemajuan dari kekristenan yang kemudian dia masukinya. Maka saya bertanya, apakah Paulus orang jahat? Oh tidak, dia tidak jahat. Tetapi rasa cintanya kepada Taurat itu yang seringkali mengeraskan dirinya. Nah, itu juga para saudara yang seringkali kita lihat di dalam kehidupan keagamaan kita. Saya dulu punya tetangga, dia itu ingin mendalami agama. Dan kemudian walaupun dia itu teman saya, teman SD begitu, tapi kemudian dia mengatakan begini, "Sorry teman, karena saya ingin serius dalam agama, saya nggak bisa lagi berteman dengan kamu. Saya nggak bisa lagi jabat tangan. Apalagi kamu menjadi romo. Wah, nggak boleh lagi. Saya bisa tidak boleh. Bukan karena saya benci kamu, tetapi karena keagamaan saya yang membuat saya seperti ini." Nah, jadi kadang-kadang agama itu membuat kita itu menjadi seperti Paulus. Ini juga adalah pengalaman kita juga dalam kehidupan dalam kehidupan pengalaman kita sehari-hari. Berikutnya, sekarang kita akan bicara tentang sisi lain dari Paulus yang penting juga, yaitu yang namanya pertobatan. Paulus bertobat. Saudara, ketika saya membaca kisahnya, pertobatan Paulus merupakan salah satu peristiwa terbesar sejarah kekristenan, yaitu orang yang dari penganiaya menjadi orang yang berani mati demi Kristus. Paulus telah bertanggung jawab atas begitu banyak kematian dan ribuan orang-orang Kristen yang dipenjarakannya. Sekarang ia ada dalam perjalanan menuju Damsyik, sebuah kota penting di Syria, untuk mengusir orang-orang Kristen di sana. Jadi Paulus itu jalan kaki. Paulus itu orangnya kuat, jadi dia jalan kaki. Dan kemudian dalam perjalanan itu, ingat apa yang dia lakukan sebelumnya? Sebelumnya adalah dia itu menyaksikan kematian dari seorang martir yang pertama. Siapa? Martir pertama itu siapa? Anda tahu namanya? Stefanus. Stefanus. Ya, Stefanus adalah, nah ini adalah dadakan
dari pertobatannya. Walaupun tidak diceritakan di dalam secara literal tidak, tapi kadang-kadang ketika kita membaca kitab suci, kita perlu kadang-kadang memakai imajinasi, karena ada hubungan antara kejadian sebelumnya dengan kejadian sesudahnya. Saudara, waktu itu Paulus telah membuat namanya ditakuti di antara semua orang Kristen di Yerusalem. Ketika orang mendengar kata Saulus, orang gemetaran. Karena apa? Karena dia itu begitu tegas, begitu bertanggung jawab atas banyak penderitaan banyak orang. Dia telah berhasil memisahkan atau membungkam banyak orang Kristen di kota suci itu. Kemudian dia mendapat laporan bahwa ada sekelompok besar orang Kristen di kota Damsyik. Kota itu kira-kira 240 km jauhnya dari Yerusalem. Dia memutuskan untuk pergi ke sana, untuk melanjutkan penganiayaannya kepada orang-orang yang percaya itu. Dia telah diberi kekuasaan penuh dan membawa surat izin untuk memasuki kota itu dan menangkap semua orang Kristen kota itu dan membawa mereka kembali dalam keadaan terbelenggu di Yerusalem. Paulus dan kawan-kawannya memulai perjalanan yang panjang menuju Damsyik. Perjalanan itu membutuhkan waktu 6-7 hari, dan selama perjalanan panjang ini, anak muda yang pandai dan penuh semangat ini mempunyai banyak waktu untuk berpikir. 240 kilo itu adalah jarak simbolik. Nah, para saudara, apa yang terjadi kalau orang disuruh berjalan 240? Dia akan menjadi orang baik. Percaya pada saya. Makanya di dalam tradisi, kalau kita itu disuruh membina calon imam, ada tradisi supaya berjalan selama 10 hari. Itu namanya peregrinasi. Tidak boleh membawa apa-apa selama 10 hari. Nah, kenapa? Karena ketika berjalan, kita pertama-tama, hari pertama, kedua, ketiga itu akan stres. Waduh, suruh jalan nih. Pembinanya kurang ajar nih. Kenapa kami disuruh berjalan? Nggak diberi apa-apa. Tapi nanti hari keempat dia sudah mulai merenungkan hidupnya. Untuk apa saya hidup? Untuk apa saya diciptakan? Mengapa? Dan kemudian orang yang sudah berjalan 10 hari lamanya, ketika dia pulang kembali, dia bukan hanya kehilangan 8 kilo berat tubuhnya, tetapi dia juga menjadi orang yang baru. Dia menjadi lebih tenang, dia menjadi lebih bertanggung jawab. Dan ini juga yang diadopsi oleh orang Cina. Orang Cina itu kalau ada anak yang nakalnya luar biasa, disuruh berjalan. Kenapa? Karena ketika dia sudah berjalan 10 hari, dia akan menjadi anak yang baik. Ini juga Paulus juga begitu. Dia juga berjalan 240 km jauhnya dari Yerusalem. Dan di jalan itu, dia mulai merenung. Karena ketika kita berjalan itu, kita malas ngomong-ngomong. Kita diam. Tapi sambil diam itu, kemudian kita itu merenung. Apa yang dia renungkan? Dia tidak habis pikir. Kenapa ada orang yang namanya Stefanus yang dirajam dengan batu, dia bisa mati dengan begitu tenangnya. Dia tidak bisa melupakan wajah Stefanus, dan dia juga tidak bisa menghilangkan doa dari Stefanus. Ketika Stefanus menutup matanya, dan dia berdoa, memohon ampun kepada Tuhan. Jadi kata-kata Stefanus ini mengiang-iang di hatinya. Kenapa ada orang yang sebaik dia? Dan itulah yang kemudian membuat itu menjadi pelan-pelan menyiapkan hatinya untuk pertobatan. Nah, berita tentang kedatangan Paulus ini telah sampai ke Damsyik sebelum tiba di sana. Pertobatan Paulus terjadi ketika dia mendekati kota itu. Pada waktu tengah hari, tiba-tiba sebuah cahaya yang membutakan mata bersinar mengelilingi Paulus dan teman-temannya. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah suatu suara berkata kepadanya, "Saul, Saul, mengapa engkau mengenai aku?"
Dan Saulus menjawab, "Siapakah engkau?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dan Paulus kemudian berdiri dari tanah, mendapati dirinya buta. Dan kita nanti akan tahu bahwa nanti akan ada orang yang namanya Ananias yang akan menolongnya. Dan kemudian dia itu menjadi bertobat. Nah, para saudara, jadi pertobatan itu selalu terjadi karena Paulus itu bertobat. Itu yang namanya pengalaman pengalaman mistik dalam hidupnya. Itu pertama-tama karena pertobatan itu dipersiapkan. Kapan dia menyiapkan? Waktu dia berjalan kaki. Jadi ketika dia berjalan kaki itu, dia mulai merenung, hatinya mulai terbuka, dan kemudian dia siap untuk berhadapan dengan Yesus. Dan itu semua karena apa? Karena kesaksian dari Stefanus. Maka para saudara, kita jangan mengecilkan arti dari sebuah kesaksian. Kalau saya mengajar agama, seringkali orang yang mau masuk ke dalam agama Katolik, itu biasanya bukan karena perdebatan. Jadi jangan percaya sama YouTube. YouTube itu selalu mengatakan, karena dia kalah berdebat lalu dia masuk. Enggak, jarang begitu. Kebanyakan orang masuk Katolik karena apa? Karena dia tersentuh dengan orang yang begitu baik. Kebaikan orang itulah yang membuat kita itu menjadi tersentuh. Jadi para saudara, mungkin Anda pun juga pernah menyentuh orang lain. Mungkin Anda tidak sadar saja, tapi mungkin kebaikanmu, kesetiaanmu, atau ketika engkau menyanyi di gereja dengan suara yang begitu merdu, engkau telah mempertobatkan banyak orang. Hanya saja mungkin kamu tidak menyadarinya. Jadi, pertobatan ini adalah hal yang sungguh penting dalam kehidupan Paulus, namun juga kehidupan gereja sesudahnya. Kemudian ketika bertobat, apa yang dilakukan? Setelah bertobat, Paulus kemudian pergi ke Damaskus. Dan kemudian dia pergi ke Arab selama 2 tahun. Untuk apa? Untuk mendalami iman akan Tuhan Yesus. Nah, itulah yang sekarang dipakai di dalam pembinaan calon imam. Calon imam Katolik, kalau dia itu ingin jadi seorang imam, dia akan masuk dalam masa tahun rohani, itu untuk orang Romo-Romo Projo, atau kalau dalam Romo Tarekat namanya novisiat, di mana kami selama 1 tahun lamanya tidak buat lain kecuali berdoa. Ini ditiru dari pengalaman Paulus. Jadi ketika dia itu selesai bertobat, dia tidak langsung berkhotbah. Jadi para saudara, kalau orang itu bertobat itu jangan langsung berkhotbah. Paulus dia semula berkhotbah dulu, tapi dia baru menyadari imannya belum begitu dalam. Nah, itu juga yang diadopsi dalam gereja Katolik. Orang yang baru dipermandikan 2 tahun tidak diperbolehkan berkhotbah. Dia harus mendengarkan dulu. Jangan baru dipermandikan langsung menjadi pengkhotbah. Jadi dia mesti mendengarkan dulu. Dan inilah yang diteladankan oleh Paulus. Dia pergi ke Arabia selama 2 tahun, dan di sana dia itu memperdalam imannya, memperdalam relasinya dengan Tuhan Yesus. Kemudian ketika dia sudah di Arab selama 2 tahun, dia mengunjungi Yerusalem, lalu kemudian dia dicurigai oleh gereja, ya biasalah dicurigai, karena dia itu bertanggung jawab atas penderitaan begitu banyak orang. Dan kemudian dia berteman dengan seorang guru yang namanya Barnabas. Dia itu berteman dengan Barnabas. Nah, tapi anehnya, nanti dia itu dengan Barnabas itu nanti dia konflik nanti. Jadi Paulus itu pernah konflik dengan Barnabas. Dan kemudian orang Yahudi menganiayanya, lalu dia juga punya visi untuk menginjili, lalu dia kembali ke Tarsus, dan kemudian dia dibawa oleh Barnabas ke Antiokhia. Jadi Pak Saudara, dan di Antiokhia ini, dia mulai belajar berjemaat. Jadi Paulus itu dia belajar di Antiokhia, dan Anda pasti tahu bahwa Antiokhia itulah untuk pertama kalinya
para murid itu kemudian disebut sebagai Kristen. Gitu. Jadi ini menjadi tempat yang sangat penting sekali untuk Kristenan. Kenapa? Karena di Antioquia inilah pertama itu dibawa. Nah, apa yang terjadi dengan itu? Apa yang terjadi di Antioquia? Di sana itu pemimpinnya namanya Barnabas, ketua jemaatnya namanya Barnabas, dan dia bertumbuh dengan begitu pesatnya dan kemudian membutuhkan banyak bantuan. Itulah sebabnya maka Paulus diminta datang dari Tarsus untuk membantu pekerjaan itu. Ini juga diadopsi di gereja. Makanya kalau seorang pastor baru tabisan, umumnya sebisa mungkin dalam masa neumis atau masa 2 tahun pertama menjadi imam, jangan menjadi pastor parwi dulu. Dia menjadi asisten dulu. Dia menjadi pastor rekan dulu. Ini juga dipelajari dari pengalaman Paulus ini. Paulus dengan Barnabas ini. Kenapa? Karena memang Barnabas dia seorang guru yang baik, dan kemudian disitulah mereka kemudian menjadi Kristen. Jadi menjadi Kristen itu disebutnya di sana. Dan pada waktu itu strategi yang dilakukan oleh Paulus mulai mengerti, ternyata ketika kita ingin menyebarkan Injil, caranya adalah dengan mendirikan komunitas-komunitas. Karena dengan komunitas itulah kita ini akan kemudian menyebarkan Injil kepada orang-orang lain. Kemudian, dan di Antioquia itu, bersama dengan Barnabas, dia bekerja keras, dan kemudian membuahkan banyak hal. Maka kemudian di Antioquia ini banyak para pemimpin gereja, seperti Petrus, Barnabas, Titus, Yohanes, Markus, Yudas, banyak sekali, Silas, dan sebagainya. Jadi, Antioquia itu adalah ladang yang subur bagi Tuhan pada waktu itu. Kemudian setelah bertobat, Paulus kemudian mulai membuat perjalanan misi. Jadi mulai dia bermisi. Dia tidak hanya tinggal di Antioquia saja, tapi dia mulai bermisi. Dan misinya itu ada 3 kali, yaitu misi yang pertama, kedua, dan ketiga. Pada misi pertama, dia pergi ke Siprus, Salamis, dan Papos. Lalu namanya diganti menjadi Paulus itu pada waktu itu. Lalu dia pergi ke Perga. Nah, di sana dia Markus ditinggalkan. Nah, inilah yang nanti dia akan berkonflik dengan Dia akan berkonflik dengan Barnabas karena masalah Markus ini. Kenapa? Karena Markus ini ikut dalam perjalanan misi, tetapi dia minta pulang. Kenapa dia minta pulang? Rindu mamanya. Jadi Markus itu rindu karena dia masih muda. Tapi nanti Markus ini akan menjadi orang besar juga, karena dia nanti akan mendampingi Petrus. Kemudian dia juga pergi ke Antioquia, dia ke Iconium, dia ke Listra, dan di sana Paulus juga terancam dirajam dengan batu, tapi dia bisa lepas. Dia pergi ke Derbe, dan kemudian dia pulang. Jadi ini misi yang pertama. Kemudian misi kedua itu dia pergi ke Listra dan Sisilia. Listra, lalu di situ bergabung Timotius, dia bergabung. Kemudian dia pergi ke Pergia dan Galatia. Lalu dia mempunyai visi ke Troas, lalu di Filipi, lalu di sana dia ada Lydia dan penjaga-penjara, kalau kita membaca kisahnya. Kemudian gereja Tesalonika ditemukan, lalu ada juga kisah orang-orang percaya di Berea, lalu kemudian khotbah di Areopagus di Athena. Itu kecerdasan Paulus ya. Di sana kan ada banyak patung kan, ada banyak patung-patung gitu. Tapi ada satu patung yang tidak ada namanya. Nah, Paulus bilang begini, saya berkhotbah untuk patung ini yang tidak ada namanya. Dia itu adalah Tuhan yang, jadi dia itu berkhotbah luar biasa. Ya, bagus. Paulus pintar sekali dia. Dia bisa. Nah, Paulus ini kemudian dia membawa kekristenan dari budaya pertanian pergi ke Athena
yang adalah pusat ilmu pengetahuan pada waktu itu. Maka para saudara, kalau Anda ingin mengembangkan agama, Anda harus pergi ke pusat budaya. Maka kalau Anda orang Jawa, Anda pasti tahu di mana pusat kebudayaan di Jawa? Yogyakarta. Makanya banyak gereja-gereja itu mempunyai universitas di Yogyakarta. Kenapa? Karena Yogyakarta itu adalah pusat budaya. Dan itu bukan hanya Katolik, tetapi juga Protestan, tapi juga Muslim. Mereka berbondong-bondong ke Yogyakarta. Karena Yogyakarta itu adalah pusat budaya Jawa. Sehingga kemudian orang suka ke sana. Karena di sana itu akan mengembangkan, akan berkembang. Lalu kemudian dia pergi ke Korintus, dan kemudian dia ke Efesus, dan kemudian kembali ke Antioquia. Ini perjalanan yang kedua. Nah, sedangkan perjalanan ketiga, dia mengunjungi Galatia dan Pirgia, Efesus, Makedonia, dan Greece. Greece itu Yunani. Lalu dia juga ke Troas, dan kemudian dia ke Efesus, dan Tirus, dan Kaisaria. Para saudara, overall, Paulus berjalan sejauh 7.800 km. Dan itu semua dilakukan dengan berjalan kaki. Jadi Paulus itu adalah orang yang bersemangat sekali. Siang dia bekerja membuat tenda, malam dia mewartakan Injil, dan dia masih membuat perjalanan 7.800. Dan juga masih 900 km lewat laut. Para saudara, kalau orang itu sudah dicengkeram oleh kasih Tuhan Yesus, dia itu tidak ada capeknya. Dia itu tidak ada mempunyai energi yang luar biasa seperti ini, seperti Paulus ini. Maka kalau kita dekat dengan Tuhan, kita ini akan mempunyai rahmat yang besar. Ya sama seperti paus-paus kita. Paus-paus Katolik itu kan tua-tua kan? Umurnya sudah 83, sudah 70-an gitu. Tapi mereka sehat. Mereka masih berpikir jernih walaupun tidak bisa lagi lari-lari. Tetapi mereka itu punya pikiran yang jernih. Jadi ketika kita itu dekat dengan Tuhan, kita itu terpanah oleh kasih Tuhan, kita ini akan menjadi seperti Paulus yang bisa berjalan 7.800 km jalan kaki. Para saudara, kalau saya pergi dari Manado ke Jakarta, itu 1.000 kilo. 1.000 kilo itu 3 jam kalau naik pesawat. Tapi kalau berjalan kaki, astaga, berapa hari itu? Lama sekali, para saudara. Tapi dia melakukan itu dengan begitu semangat. Kenapa? Karena dia itu mencintai Tuhan. Pelajaran dari Paulus adalah ketika kita jatuh cinta kepada Tuhan, ketika kita ditangkap oleh cinta Tuhan, kita ini akan menjadi orang yang penuh energi dalam kehidupan kita. Nah, berikutnya, selain dia itu juga mengadakan banyak perjalanan untuk membuat jemaat-jemaat baru, mendirikan jemaat-jemaat baru, dia juga membuat surat-surat. Suratnya itu adalah Galatia, Antioquia, Iconium, Listra, Derbe, lalu surat Filipi, surat 1 dan 2 Tesalonika, dan sebagainya. Yang jumlahnya ada 2 surat. Nah, para saudara, ketika dulu saya belajar, saya ingat dulu dosen saya mengatakan, Paulus itu suratnya lebih dari 13. Di mana yang lain? Hilang. Jadi ada surat Paulus yang hilang. Jadi surat Paulus itu ada yang hilang, sehingga tidak semuanya itu bisa ditemukan. Kemungkinan dia suratnya lebih dari 13. Lalu kenapa dia itu menulis? Dia menulis karena jangkauan daerah pelayanan yang luas dan tidak memungkinkan Paulus mengunjungi mereka satu persatu. Tetapi jemaat yang masih muda itu perlu dinasihati, perlu didorong, perlu dihibur, dan perlu dikuatkan. Ya. Kita semua tahu kan, kalau kita mendirikan komunitas baru, mereka tuh semangat. Tapi setelah semangat, tiba-tiba lalu punya banyak masalah. Lalu berkelahi antara anggotanya. Nah, itulah sebabnya maka Paulus menulis surat untuk menasihati mereka semua. Ditambah lagi bahwa jemaat-jemaat ini belum mempunyai salinan
kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi masih memakai tradisi lisan. Jadi makanya para saudara, surat-surat Paulus itu disebut sebagai jembatan. Kenapa? Karena pada waktu itu belum ada kitab suci. Jadi jemaat itu sudah berkumpul, tetapi kitab suci Perjanjian Baru itu belum ditulis. Ingat bahwa yang paling awal adalah Markus. Markus itu menulis pada tahun 70. Yang lain-lain pada tahun 90. Dan Yohanes paling akhir pada tahun 100. Jadi, waktu Paulus itu mendirikan jemaat, belum ada kitab suci Perjanjian Baru. Belum ditulis seperti itu. Nah, maka kemudian Paulus membuat surat-surat, dan surat-surat itu seperti menguatkan. Maka isi dari surat Paulus biasanya adalah berisi tentang imannya, tentang teologinya. Oleh karena itu, surat itu menjadi alat yang sangat penting bagi Paulus untuk berkomunikasi. Dan kemudian ketika kita membaca surat Paulus itu strukturnya selalu sama, yaitu dari nama penulis, dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, dan sebagainya. Lalu nama penerima, kepada jemaat di Tesalonika. Lalu dia mulai dengan pembukaan, damai dan sejahtera, seperti yang kita adopsi dalam misa suci. Dan kemudian dia melalui doa dan harapan, lalu isi surat, lalu ada penutup. Jadi ada struktur surat dari Paulus yang teratur, dari surat yang satu ke surat yang lainnya. Paulus sangat teratur di dalam membuat suratnya. Berikutnya, hal lain lagi yang penting untuk saya katakan adalah, Paulus itu juga menginjili orang-orang non-Yahudi. Jadi, Paulus ini dia juga menyatakan Injilnya kepada orang-orang pagan. Orang pagan itu orang kafir. Siapa orang kafir itu? Pada waktu itu orang kafir adalah orang-orang Eropa. Orang Eropa itu orang-orang pagan, orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Dari hasil pelayanan Paulus ke berbagai tempat, terlihat bahwa Tuhan juga berkenan memanggil orang-orang bukan Yahudi, orang pagan, orang kafir, untuk masuk dalam persekutuan dengan Kristus. Dan penerimaan itu adalah tanpa syarat, artinya tanpa harus membuat mereka menjadi orang Yahudi dan mengubah tradisi Yahudi. Nah, itulah sebabnya maka mereka kemudian memakai kata Katolik. Katolik itu artinya umum dalam bahasa Yunani. Artinya menerima siapa saja. Kalau Anda orang Chinese, tidak usah menjadi orang Yahudi. Kalau Anda memeluk Kristus. Kalau Anda itu orang Arab, jadilah orang Arab, tetapi imannya kepada Tuhan Yesus. Jadi ini berbeda dari kalau kita memeluk agama Yahudi. Kalau kita memeluk agama Yahudi, kita menjadi orang Yahudi dalam tingkah laku kita. Tetapi menjadi orang Kristen, Katolik, seperti yang dijelaskan oleh Paulus, tidak perlu. Kita tetap tinggal dalam budaya kita. Saya orang Jawa, tetap jadi orang Jawa. Tetapi iman saya, iman Katolik. Jadi itulah perbedaannya. Jadi Paulus membuka mata supaya kita ini juga menerima orang-orang yang bukan Yahudi. Nah, berikutnya setelah itu Paulus di penjara. Ya, Paulus di penjara lama sekali. Nah, para saudara, kalau bicara penjara, Sitzenleben pada waktu itu, Sitzenleben namanya konteks pada waktu itu, orang di penjara itu nggak seperti sekarang ya. Kalau sekarang itu kan orang di penjara bisa sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun gitu. Kalau zaman dulu tidak, orang di penjara itu gampang untuk orang Roma, yaitu dibunuh saja. Gitu. Soalnya kalau nggak dibunuh ya nanti menghabis-habiskan makanan, kan begitu kan? Nah maka kemudian caranya di penjara itu begitu. Dan penjara pada waktu itu bukan seperti bangunan seperti kita, tapi ditaruh di bawah tanah. Jadi diberi diberi tangga. Gitu. Nah gambar ini saya suka. Karena itu menggambarkan penjara pada waktu itu, yaitu di bawah tanah, sehingga ketika orang turun itu dia pakai tangga turun, lalu tangganya ditarik lagi. Anehnya, dalam keadaan di penjara itu kan gelap kan. Kalau kita tinggal dalam tempat yang gelap dan lembab, apa yang terjadi? Kita ini akan depresi. Tapi Paulus tidak. Paulus karena dia itu mempunyai rasa cinta kepada Tuhan,
tapi juga kepada jemaat, dia malah memakai waktu itu untuk menulis surat-surat penjara. Jadi dia menulis surat-surat penjara, dan dalam surat-surat penjara itu dia menulis suratnya kepada para jemaatnya. Jadi Paulus ini tetap bersemangat walaupun di dalam keadaan yang sulit sekalipun. Tetap semangat. Nah, di mana saja dia di penjara? Pertama dari Yerusalem, Paulus dibawa ke prokurator Felix di Kaisaria dengan penjagaan kuat. Di situ dia tinggal 2 tahun di dalam penjara. Waktu Efesus menggantikan Felix, Paulus naik banding pada Kaisar. Kenapa dia bisa naik banding? Karena dia warga negara Roma. Dia bukan orang Yahudi saja, tetapi dia juga mempunyai kewarganegaraan Roma. Oleh sebab itu, ia perlu dikirim ke Roma. Dari Roma, ditulisnya surat-surat ke penjara. Efesus, Kolose, Filemon, dan barangkali juga Filipi. Dalam kedua surat terakhir, menyingsinglah harapan akan pembebasan yang sudah dekat. Kisah para Rasul nampaknya juga menyindir hal itu. Mengenai tahun-tahun terakhir hidup Paulus, di luar keterangan dari Clemens dan orang dari Roma, kita hanya dapat mengetahuinya dari ungkapan-ungkapan yang secara kebetulan timbul dalam surat-surat kembali. Jadi, kita tidak begitu banyak tahu tentang bagaimana dia di penjara, namun yang kita tahu adalah menulis surat, artinya dia itu mempunyai semangat yang besar dalam hidupnya. Baik, sekarang saya akan mengajak Anda semua untuk berefleksi. Kira-kira apa sih yang menjadi kekuatan Paulus? Paulus itu, selain dia itu ditangkap oleh kasih Roh Kudus menangkapnya, kasih Allah menangkapnya, namun dia juga mempunyai strategi, yaitu dia itu adalah pemikir ulung dan penyusun strategi yang baik. Strateginya adalah dia itu mendirikan komunitas. Jadi mendirikan komunitas adalah cara kita untuk menyebarkan Injil. Itu mulai dengan membangun komunitas. Para saudara, ini pula yang sebenarnya diwarisi di dalam di dalam kehidupan yang lebih modern. Misalnya kalau Anda perhatikan di Australia itu kan kebanyakan gereja itu modelnya adalah dibangun oleh orang mana? Orang Irish. Jadi orang Irish itu dia juga membangun komunitas-komunitas, tetapi kemudian generasi berikutnya dia kemudian bersatu di situ, dan kemudian dia membangun berbagai macam hal yang baik. Demikian juga kalau Anda pergi ke Amerika, di sana Anda akan tahu bahwa komunitas-komunitas itu juga dibuat oleh orang Spanyol, oleh orang Irish, oleh orang Italia, dan sebagainya. Dan kemudian, Paulus itu tidak tergantung pada fasilitas. Jadi walaupun dia itu tidak punya gaji, dia tidak mempunyai fasilitas, tetapi dia tidak menyerah. Walaupun dia harus jalan kaki, dia tidak tergantung pada fasilitas. Dia percaya seutuhnya pada pada penyelenggaraan Roh Kudus. Oke, five. Oke. Sorry. Ya. Sorry in advance ya. Sorry. Ada sedikit interrupt. Jadi para saudara, dia tidak tergantung kepada fasilitas. Kenapa? Karena dia percaya pada Tuhan, pada penyelenggaraan Tuhan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka walaupun kita itu berkekurangan, kita tidak mempunyai fasilitas, kita itu tetap saja percaya pasti ada jalan. Dalam bahasa lain namanya Deus Providebit, artinya Tuhan akan menyelenggarakan. Tapi kalau kita kurang beriman, biasanya kita itu, waduh, fasilitasnya kurang nih, suaranya kurang keras nih, fasilitasnya kurang. Jadi kadang-kadang orang itu terlalu berpikir pada fasilitas, tapi Paulus tidak. Dia tidak tergantung pada fasilitas. Yang kedua adalah kemampuan berkomunikasi.
Paulus ini dia sangat ulung dalam berbicara. Ketika dia berbicara, dia bersemangat. Dia bisa berbahasa dengan sangat bagus, sehingga dia kemudian dia bisa menyebarkan imannya dengan baik. Berikutnya adalah kemampuan intelektual. Jadi para saudara, kalau orang itu pintar, dia akan lebih mudah menyebarkan Injil daripada kalau kita itu tidak pintar. Nah, tapi intelektual, ya, bukan dalam arti apa ya? Bukan dalam arti intelektual itu gini, para saudara. Kalau kita itu menjadi orang intelektual, itu tidak harus kita itu lahir cerdas. Tapi di dalam hidup itu kita itu bisa belajar secara sistematis. Jadi kita bisa belajar sistematis. Sekarang kita belajar Paulus, membaca kitab Kejadian teratur gitu. Lama-lama dalam jangka panjang dia kemudian menjadi orang yang pengetahuannya itu menjadi sangat panjang. Pengetahuannya menjadi sangat dalam. Kenapa? Karena dia itu mengusahakan tetapi dengan sistematis. Anda pun juga menjadi seorang Katolik yang baik dan sistematis kalau kita itu membacanya itu satu-satu. Misalnya, tahun ini saya akan membaca katekismus. Jadi baca aja tiap hari. Baca 30 menit, 30 menit, 30 menit gitu. Atau saya mulai membaca kitab suci dari awal sampai akhir. Nah, lama-kelamaan kalau kita itu selalu punya program seperti itu, lama-lama kita mempunyai kemampuan intelektual yang tinggi sekali. Dan berikutnya adalah dia itu tahan menderita. Dia tidak putus asa. Nah, ini adalah kualitas yang baik sekali dimiliki. Dia menjadi orang yang tidak mudah untuk menjadi putus asa. Nah, berikutnya adalah Paulus itu juga membangun komunitas-komunitas. Jadi komunitas itu adalah tempat yang baik sekali untuk mengembangkan jemaat. Maka para saudara, bagi Anda yang malam hari ini mendengarkan suara saya, yang belum bergabung dengan komunitas, bergabunglah pada sebuah komunitas. Entah itu Legio Maria, entah itu Bible Study, entah itu CIC di Sydney, atau di tempat lain. Gitu. Karena apa? Karena dengan menjadi anggota komunitas, kita ini akan terlibat di dalam pembangunan jemaat. Saya pernah ketemu dengan orang Australia, dan dia bilang begini, Father, saya tahu ada Tuhan di atas sana, tapi saya tidak ke gereja. Dan saya mengatakan, ya itu artinya kamu itu seperti pemain bola, tetapi tidak punya kesebelasan. Kamu itu seperti tentara, tetapi tidak punya pasukan. Jadi kita ini perlu masuk dalam komunitas, community. Kita harus menjadi belong to sebuah komunitas, karena di sanalah kita ini menjadi terlibat di dalam karya penginjilan. Yang berikutnya adalah mereka melayani sebagai guru. Jadi Paulus ini, karena dia orang Farisi, dia pintar mengajar, dia mengajar banyak orang. Kemudian dia juga adalah kanselor, artinya dia itu penasihat jemaat, karena waktu itu banyak kejadian-kejadian yang memerlukan nasihat, maka dia menjadi seorang kanselor, dan nasihat-nasihatnya selalu berbasis pada iman. Jadi iman menjadi pertimbangan utama di dalam di dalam nasihat-nasihatnya. Dan kemudian dia juga membuat organisasi bagi jemaatnya. Jadi dia mengatur organisasi dari jemaatnya. Itulah kelebihan Paulus yang sungguh bagus. Oh, sudah habis. Semoga semangat Paulus menulari kita juga. Mihi vivere Christus est. Itulah kata Paulus yang saya sangat sukai. Bagiku hidup adalah Kristus. Mihi vivere Christus est. Baik, para saudara, itu saja yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, para saudara, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda semua, mencintai kitab suci. Saya tidak ahli kitab suci, saya hanya standar saja. Jadi kalau saya banyak mengajar itu dari keterbatasan sebenarnya. Saya tidak begitu mengerti. Cuman mari kita belajar, para saudara. Jadi yang penting itu kita belajar, kita membaca kitab suci. Kalau kita nggak tahu, kita cari di kamus.
Kalau nggak tahu lagi cari di Google, gitu. Jadi begitu. Nah, dengan demikian lalu kemudian kita itu akan menjadi makin mengerti kitab suci. Kita nggak mungkin mengerti langsung sekali jadi, langsung tahu semua gitu, pelan-pelan. Nanti kita akan menjadi tenang dan kita akan mengerti banyak hal. Baik, terima kasih untuk malam ini. Oke, thank you, Romo. Kita tutup dengan berkat penutup, Romo. Iya, saya minta Pastor Frans untuk berdoa dan memberkati kita. Karena saya sudah sering memberkati, nah sekarang berkat dari Pastor Frans. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mempertemukan kami lewat Zoom hari ini untuk mendengarkan pendalaman kitab suci dari Romo Suroto. Terima kasih Tuhan, karena Engkau mengirimkan Roh Kudus ke atasnya untuk membantu kami lebih mengenal Putramu Yesus Kristus, mengenal kitab suci. Dan semoga pendalaman kitab suci yang kami pelajari pada sore malam hari ini, khususnya surat-surat dari Rasul Paulus, memberikan kami semangat untuk menjadi misionaris sejati seperti Santo Paulus. Berkatilah kami semua dan berkatilah keluarga kami masing-masing, dan semoga kami selalu dilindungi Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama. Semoga kita sekalian dan orang-orang yang kita doakan dilindungi, dibimbingi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita pulang dalam damai Tuhan. Terima kasih. Syukur kepada Thank you, Romo. Pastor Francis. Posisi di mana, Pastor? Masih di Liverpool atau? Terima kasih, Romo. Di mana? di Liverpool, masih di masih extreme red zone. Oh, oke. Belum bisa keluar kemana-mana. Ya. Makasih banyak, Romo. Selamat. Baik, terima kasih. Thank you, Pastor Francis. Terima kasih, Romo. Selamat malam. Thank you semuanya. Terima kasih. Romo. Kita ketemu lagi minggu ini ya. Oke. Thanks all. Selalu Tuhan.